Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Ya, jumpa lagi. Iya, dengan Bang Adi. Ya. Halo. Lama tak bersua. Sudah setahun kita tak jumpa. Sudah setahun kita tidak jumpa. Dulu kita berjumpa di tahun 2020, sekarang sudah 2021. Semoga menjadi tahun yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin. Jadi kali ini kita sembang santai juga. Sembang santai juga. Sembang santai. Tapi tidak membahas Malaysia. Oke. Jadi ini lebih condong ke Indonesia. Nah, ke Indonesianya. Lebih condong ke Indonesianya karena kita akan menjawab beberapa pertanyaan, nggak banyak sih, sedikit aja. Dan ini dipilih karena ya unik-unik juga pertanyaannya tuh, unik-unik gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau ada pertanyaan seputar Indonesia yang masih dibingungkan gitu, silahkan komen saja di bawah, ditanyakan, nanti akan saya pilih juga sih. Kita jawab sesuai yang unik bakal dipilih. Ya, kita jawab sesuai perspektif kita. Dan dengan santai ya. Dengan Jangan santai. Dibawa serius. Jangan terlalu serius ya guys. Oke, jadi langsung aja Bang Adi. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari gimana Dari bacanya siapa? ini? Bacanya gimana ini? Bensam. Bensam. Ya, ini ya. Ya pokoknya nanti dimasukin Ya, di sini. Bensam. Nama temanku ada loh Benny. Ben. Ben apa? Lupa namanya. Cuma dia orang Chinese. Oh, Chinese. Panggilnya Ben. Ben. Oh. Lupa namanya siapa sih? Chinese di mana nih? Di Indo apa di Malaysia? Di Malaysia. Malaysia. Waktu kuliah. Oke, pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Rian dan Adi, Oke, saya. tolong bahas kata absen yang lihat sering disalahartikan sebagai hadir oleh Indonesian. Salah kaprah, saya jadi bingung. Jazakallahu khair. Nah, Iya. Kayak absen. mantap. Ya sebenarnya absen ya nggak hadir kan. Tak Absen. datang, tak hadir. Ya, absen. Ya kan Absen bahasa itu- Inggris kan absent kan. Kata yang menunjukkan kita tak datang. Tak datang. Kita tak hadir dalam satu pertemuan ataupun satu majelis. Tapi entah kenapa memang di Indonesia kalau contoh kita pergi kelas, Iya. ya kan. Ah, ini kelas kebetulan Bang kuliah. Adi kan apa nih? Nah, ya, kebetulan saya lecturer. Lecture. Saya tuh selalu cakap kita absen dulu hari ini. Ini masuk kelas nih kan? Masuk kelas, Oke, sudah kita ada ini. absen dulu hari ini. Absen dulu hari ini. Ya. Cuma kata absen itu digunakan, memang di Indonesia kebanyakan digunakan untuk menyatakan melis atau mensenaraikan nama-nama yang hadir. Bukan padahal sebenarnya absen itu kan Tidak hadir. tapi digunakan sebagai kata hadir. Jadi ya emang membingungkan. Iya sih. Ketika guru atau pengajar bilang, ayo anak-anak kita absen hari ini, berarti dia artinya itu Mengecek kehadiran. mengecek atau melis ya kan, Melis. siapa saja yang hadir atau tidak. Nah, ketika dipanggil nih namanya, oke, Rian Bekti, terus Hadir. temannya hadir ya Rian kan? Bekti hadir. Rian Bekti hadir. Ucok Baba Hadir. hadir. Ya kan? Terus Bujang Lapu. absen Bu. Nah, itu berarti dia tidak hadir. Nah, itu dia. Iya kan? Kenapa harus namanya bujang lapuk? Gak apa-apa lah, orang sana juga ngerti bujang Iya, lapu. iya. Kan terlalu lama jadi bujang akhirnya lapu. Oke. Apakah ada bujang lapu? Bujang lapuk itu apa? Bujang ngerti. Lapuk tuh lapuk kayu yang tuh lapuk. Bujang lapu tuh satu istilah untuk orang-orang yang terlalu lama membujang. Oh, So disebut bujang lapu. Kalau kayu lama-lama disimpan lapuk. Iya, betul betul. Oh, I see. Makanya kalau orang punya kayu tuh jangan Jadi lama-lama dia- disimpan. Nanti lapu. Gunakan sesegera mungkin karena sekarang ini umur-umur tengah optimum kemampuan dia. Apa sih? Ini perlu kuubah nggak 18 plus? Oke, itu ya absen. Jadi itu ya absen. Memang bakal membingungkan. Ya, cuma perkataan absen biasanya nih, di awal kelas
kalau nak mulakan kelas, kita absen dulu. Maksudnya kita nak mengecek siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Seperti itu. Oke. Tapi kalau cakap absen Bu, berarti dia tidak ada. Abang pernah pakai nihil nggak? Nihil tahu? Tahu. Nihil tuh kosong, nggak ada, maksudnya Masuk semua masuk kan? semua. Ya, ada juga kadang ini masuk semua. Nihil Bu, nihil berarti Jadi kan kalau di kelas tuh kan ya di Indonesia memang bukunya disebut buku absen. buku absen. Iya betul betul. Ya, Buku absen ya. buku Memang dari absen. pabrikannya pun ada juga loh buku absen gitu. Buku absen. Jadi nanti di situ ada senarai nama-nama pelajar. Jadi tanya kita absen dulu hari ini. Kalau hadir semua, kalau datang semua, cakap nihil. Nihil. Means tak ada yang tak hadir. Betul. Oke, itu ya. Weh, Itu. lumayan Nihil. juga ya dapat ilmu baru ya. Jadi, oke, next ini dari pertanyaan namanya missing link, weh. Missing link. Bahaya nih missing link. Nanti missing room lagi. So, apa nih? Perbedaan istilah. Ya, perbedaan istilah dan makanan antara Malaysia dan Indonesia sudah terlalu sering dibahas di medsos. Betul. Semua itu perbedaan kulit atau luaran, ya kan? Sesekali cobalah bahas yang lebih mendalam. Contohnya, kenapa Malaysia tidak ada tawuran? Kenapa Malaysia tidak ada pengamen? Oh, kita bacakan dulu. Kenapa Malaysia tidak ada pemulung dan kenapa Malaysia tidak ada oplosan? Kenapa Malaysia tidak ada tukang parkir anak-anak jualan atau anak-anak jualan di traffic light? Oke, yang pertama, kenapa Berarti di ini orang Malaysia Indonesia nih. Ya kan karena bahasanya bahasa Indonesia loh. Perbedaan Oh, iya, ya? istilah dan makanan antara Malaysia dan Indonesia. Kalau orang Malaysia kan perbezaan. Ini orang Indonesia. Oh, yang ya, ini bertanya. Indonesia Tapi dia kayaknya. bertanya tentang kenapa di Malaysia tidak Di ada? Malaysia. Ya. Nah, ini Oh ternyata betul ada. juga nih. Iya, betul. Bagus juga pertanyaannya untuk kita share kan. Yang pertama, kenapa di Malaysia tidak ada tawuran? Bang Ade sendiri selama kuliah di sana pernah lihat ini enggak? Tawuran. Tawuran. Nggak pernah. Tawuran tuh Tawuran adalah sebuah adalah satu aktivitas atau kegiatan. fenomena. Fenomena. Oh iya, Fenomena di mana antar pelajar, selalunya antar pelajar kan? Iya. Antar pelajar macam sekolah E dan sekolah B. Dia ada person, dia gaduh. Begaduh, ya. Bergaduh berdua nih. Iya, person. betul. So dia balik pergi sekolah masing-masing, dia panggil dia punya kawan-kawan, dia nak gaduh antar sekolah. Ya, betul. Itu tawuran. Tawuran. Nah, kan? biasanya ke benda-benda yang Banyak sekali. Tapi kalau memang pertanyaannya kan kenapa di Malaysia tidak ada tawuran? Menurut Abang, ini perspektif kami ya. Karena kami pun bukan orang Malaysia kan. Kayaknya Kenapa? budayanya tidak ada. Maksudnya memang nggak pernah ada. Kenapa tidak ada? Ya karena nggak ada. Iya, ya. Eh, Kayaknya di tawuran- sana adem-adem ayem aja ya. Tapi kalau macam gangster ada kok. Oh, geng motor. Gangster tuh macam mafia. Oh, ada. Mafia ada kok. Sebab Ada. kalau tengok movie atau wayang kat sana, ada nama wayang judul tajuk dia tuh Gangster. Gangster. Oh. Best. Belum pernah nonton. Pergi Nanti tengok kita nanti tonton ya. Gangster. Kalau Gangster tuh kan dia antara satu kumpulan gangster dengan satu kumpulan gangster yang lain. Nah, ini kalau di Indonesia dia bukan antara satu gangster dan gangster, tapi antara pelajar. Ada pelajar. Nah, itu tawuran tuh. Itu tawuran. Biasanya tawuran ini di jalanan. Di jalanan dia kacau semua orang yang ada di jalanan. Mobil Ya, kereta kereta, orang kena kat situ juga. kena lempar batu lah, kena Kedai-kedai. kedai-kedai Kedai-kedai Iya. kan. Sebab dia bawa peralatan yang sangat berbahaya. Iya. Di antaranya ada samurai. dia bawa pedang samurai. And budak sekolah bawa pedang samurai. Dia tak budak sekolah aja, kadang-kadang pelajar university juga. Oh iya, Kadang-kadang tawuran ini ada bisa pelajar. ya, Range dia dari budak-budak sekolah sampai ke university. university. Ya, betul. Nah, dia bawa samurai, ada bawa minimal dia bawa batu lah. Ya, minimal batu bawa batu. untuk baling. Iya. Ya kan dia lempar Betul. ke lawannya. Terus apa lagi? Rantai. Rantai, sepeda. Apa lagi? Ya.
Terus Terus dia bawa apa lagi? gear. Gear yang untuk gear. apa tuh? Gear moto. moto, Gear, ya kan? yang Gear dekat moto, rantai tuh. Yang Gear, bulat gear. tuh. Tuh. Oh. Pas tuh udah tak ada senjata lagi, dia punya ikat pinggang Oh pun ya, boleh guna. ikat pinggang. kan? Betul 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 betul. Pinggang pun dia boleh cabut. Betul tuh. Kalau tak dapat juga kayu entah apa-apa yang ada dekat jalan tuh diambil. Ya kan? Iya, betul betul. Tapi betul. tak pernah lah dia guna senjata api. Ya, tak pernah, Dia tak macam pernah. Dia duel duel. yang menggunakan senjata bukan senjata jarak dekat. Betul betul. Kecuali batu. Batu kan senjata jarak jauh. Boleh ya. kena baling. Itu pengganti apa ya, panah. Tapi ya itu memang satu budaya yang tak baik. Tak baik untuk lah. di Indonesia. Dan Apalagi banyak ininya ya, banyak kasus juga meninggal pun banyak banyak meninggal sampai gara-gara itu. mati. Sampai mati pun ada. Mati atau meninggal sih Iya. bahasa yang lebih halus. Meninggal aja. lah. Meninggal sih. Meninggal sampai meninggal. Luka-luka. Aduh. Dan kita pun heran padahal dia terpelajar ya kan. Apalagi yang sudah university. Iya, iya. Ya kan? University kenapa dia nak tawuran, nak gaduh. Nggak gaduh. Padahal segala sesuatunya boleh selesaikan dengan kepala yang dingin. Betul betul. Hati boleh panas. Kepala kena sejuk. Oh gitu. Kalau hati panas, Kepala minum banyak-banyak. Terus apa lagi ya? Ya itulah. Jadi tawuran kenapa yang tidak ada? ada tawuran di Malaysia? Karena memang di sana orangnya baik-baik. Iya. Tapi by the way yang sering di Indonesia itu pelajarnya yang STM. STM tuh sekarang SMK. Kalau Dia SMA sekolah itu kejuruan, dia sekolah kejuruan, dia macam diploma lah, diploma tingkat sekolah. diploma mechanical gitu kan, mesin ya kan. Yang isinya tuh sekolahnya tuh kebanyakan Laki-laki. laki-laki. Biasanya gitu. Kalau yang SMA, sekolah menengah atas biasa atau apalagi yang negeri itu jarang gitu. Tapi bagus lah di sana tak ada namanya tawuran. Jangan tawuran, demo saja jarang kita tengok di sana. Ya. Makanya di Indonesia itu kemarin kalau lagi demo, ya kan? Kadang-kadang rusuh. Jadi anak-anak yang suka tawuran ini datang nih ya turun kan. padahal dia tak tahu apa yang Didemokan. dia demokan, apa yang dia protes kan. Karena lagi bentrok dengan pihak kepolisian Polisian, kan dia polis, jiwanya dia nak memang gaduh juga, jiwa begaduh. mudah nak begaduh, ya Datang. udah, kita begaduh. Emang power. Tapi nanti tengoklah gangster. Oh ya, gangster. Gangster best. Masuk list. Oke, kenapa di Malaysia tidak ada pengamen? Pengamen ini kan pengamen itu profesi bukan? Bisa jadi. Bisa Penyanyi. jadi. Pengamen itu kan penyanyi. Pengamen itu biasanya di Indonesia digunakan penyanyi jalanan. Kalau di Indonesia penyanyi jalanan. Penyanyi jalanan yang dia dekat traffic light dia nyanyi. Kalau betul, kawan-kawan yang selalu datang Indonesia sering tuh kan tengok ada budak-budak, kadang-kadang orang dewasa pun dia menyanyi dekat traffic light. Ya, betul, kan? betul. Tapi kalau di Malaysia rasanya ada juga yang pekerjaan sebagai penyanyi, tapi dia memang tidak di traffic light gitu kan, tak mengganggu pengguna jalan. Betul. Kan tak pengguna jalan. Dia buat dekat kafe. Di Malaysia dia guna busking. Apa tuh basket? Busking tuh biasanya malam. Malam dia dekat sudut jalan. Dia main gitar. Nanti banyak yang nonton. Sering kan tuh. Oh, ya ada tuh di YouTube. Ada di YouTube. Ya, Basking ya, ya, sering yang tuh. rambutnya Kadang-kadang- panjang. Loh, siapa namanya lupa. Dia power gila dekat KL, dekat Iya, Bukit iya. Bintang dia selalu nih. Dan peralatannya lebih proper ya, lebih Proper. lebih dan macam profesional lah. ada sound system. Kalau pengamen ini biasanya gitar kecil atau enggak gitar biasa ya gitu. Nadanya Ada juga pengamen, cuma pengamennya lebih berkelas. ya betul. Macam di luar apalah di Inggris, di Amerika gitu-gitulah ya. Waktu ke Korea yang kayak gitu ada juga. Dia bernyanyi menyumbangkan suara dengan harapan orang akan membayar dia. Ya. Dia meletakkan box atau apa, ya kan? Nanti ada yang jalan keliling. Kadang-kadang dia bawa grup. Kalau lihat-lihat dekat YouTube banyak juga artis-artis Indonesia yang nyanyi di basking-basking Iya, Malaysia iya. itu kan. Betul. Tapi kalau di Indonesia kita makan-makan, duduk-duduk makan, kadang datang dia. Ada kadang-kadang cuma tepuk tangan, suasana di kota. Bukan sih, kok suasana di kota santri. Kuce hotahe gitu. Ya kan, nanti dikasih uangnya dia pergi. Kayak gitu, lagu belum selesai udah pergi. Cuma yang penting dia dikasih duit dia pergi. Gitu.
Tapi better kalau memang proper macam dekat sana kan. Tapi tak tahulah kalau yang lainnya ya, kalau di satu tempat di Malaysia ada yang macam dekat Indonesia, tapi selama saya dekat di Malaysia tak Belum- pernah jumpa. tak pernah yang jumpa macam ya. itu. Mungkin memang dia sudah ada polisi ataupun peraturan tentang pengguna jalan code. Kita juga ada sebenarnya kan. Ada, cuma tetap langgar. Iya, kita kan nggak boleh sebenarnya ngasih pengemis, Iya, pengemis, apa itu pengamen di jalan itu nggak boleh, ada undang-undangnya. Di saman, didenda. Iya, di Ya kan? denda. Didenda, tapi tak pernah berjalan. Hukum dibuat untuk dilanggar, prinsip Indonesia. Oke. Kebanyakan di Indonesia, tidak semua ya. Next, Lanjut. pemulung. Pemulung, Pemulung tuh untuk suatu orang-orang pekerjaan, satu pekerjaan nggak sih? kegiatan. Iya, pekerjaan. Satu kegiatan Satu kegiatan. yang orang-orang mengutip sampah yang dapat di daur ulang. Sampah didaur ulang, sampah biasanya macam sampah plastik, macam botol-botol. Tin, Iya. tin tuh tin, Apa tuh? kaleng minuman, Oh iya, tin, gitu. Untuk dikumpulkan sama dia, kemudian dijual lagi. ada penadahnya, ada penerimanya lah gitu. Pengumpul Pengumpul. barang-barang itu. Jadi barang tuh nanti didaur ulang gitu. Nah, itu Daur pemulung. ulang apa sih bahasa ininya? Recycle. Bahasa Inggrisnya recycle. bahasa Melayunya lupa. Nah, terus Abang selama di sana pernah nengok pemulung nggak? Pemulung pekerja pengutip sampah sering. Dia macam bawa Kantong plastik. itu? truk Oh, truk. Iya. truk ngambil ngumpulin di sini kan ada sampah. juga. Nah, ada juga, tapi pemulung tak pernah lah. Kalau pemulung tuh kan dia tidak semua sampah diambil kan, dia yang tertentu aja yang bisa dijual. Tidak semuanya. Oke, next itu ada oplosan. Oplosan, aduh. Oplosan itu adalah ini biasanya oplosan itu cenderung ke minuman ya? Minuman Enggak juga minyak. sih, iya minyak. Minyak. Oplosan tuh misalnya Dia ada tak pure lagi, tak pure. Mm-mm. Tidak murni, Tidak tidak murni. tulen lagi. Macam dia beli petrol, Mm-mm. ya kan? Dia petrol beli premium. Premium kan sana namanya petrol biasanya. Petrol, ya. Petrol. Lepas itu dia campur lah dengan minyak-minyak lain. Jadi Atau enggak dia- air putih biasa. Kadang Putih. ada juga Ada air juga putih ya? biasa. Ada juga. Nah, jadi volume dia jadi bertambah. Bertambah, Jadi ketika dijual bertambah untung. Bertambah untung. Nah, itu Tapi oplosan. kualitas dia dah turun lah Udah kan. turun. Dan merusak kendaraan-kendaraan. Di sini di Indonesia banyak minyak, Minuman keras, keras, alkohol ya, alkohol, apa lagi banyak lah. Oplosan. Apa? Oli mesin, Mm-mm. ada juga dioplos. Banyak lah. Tapi di sana Beras termasuk oplosan nggak sih? Beras yang dicampur tuh. Kan Iyalah. ada yang beras plastik juga kan dicampur sama beras yang asli kayak itu. yang heboh baru-baru ini cili padi. Cili Cili padi dia spray. Dia cili padi muda warna hijau, tapi dia spray, dia bagi color warna dia orange. orange, iya. Memang sekarang Spray. mahal. Ah, Harga cili kan? Cili padi yang merah tuh lagi mahal sekarang mahal di kan? Indonesia. Makanya orang ya gitu ngelakuin itu sampai di kalau kami sebutnya dipilok, dipiloks, ya kan? disemprot, lah, disemprot pakai semprot warna itu. semprot warna. Sampai macam itu. Nah, untung, tapi jangan ditiru kawan-kawan yang lain. Itu dosa. Dosa sakit Tak perut lah tuh yang berkah. makan tuh. Waduh. Iya kan? Itu di mana sih? Di Jawa ya? Iya, daerah sana. Jawa kan? Ya. Kalau nggak salah ya. Oke, next itu ada tidak ada tukang parkir. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya. Iya. Masalah parkir. Masalah parking. Nah, gitu loh. Kan di sana biasanya parkirnya itu kan kalau yang di perkotaan biasanya Ada mesin parkirnya. di luar gitu aja. Iya, di luar, diparkir di tepi jalan. Nanti tepi jalan tuh ada mesinnya. Mesinnya. Kalau di Indonesia Selalu ada Orang tukang parkir yang mengarahkan untuk kita parkir Mundur, kereta mundur, kita, mundur. parkir Kalau mau keluar, motor
terus motor kita. terus. Mundur kiri. Oh. Kadang-kadang dia mundur langgar. Abang tak dengar kami cakap tadi ya. Kita yang salah. Lepas itu buka jendela ya kan, kasih uang. Biasanya di Indonesia bayar Rp2.000 kalau kereta, kalau moto Rp1.000. Kadang 2.000 juga. Iya. Gitu. Tapi di Indonesia itu jadi bisnis. Ya, karena Tukang parkir tuh pemasukannya itu omsetnya luar biasa. Luar biasa. Cukup besar untuk pekerjaan seperti itu. Makanya jadi- kadang yang menguasai lahan-lahan parkir itu ya Gangster. Ya kan gangster kan? Iya, Yang betul, punya ini gangster. Kadang dia sampai begaduh, berbunuh-bunuhan. Nak dapatkan Sering lahan parkir. cerita kayak gitu sering di Medan sering. Perebutan wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Dan memang macam gangster. Bisnisnya gangster kelas rendah lah. Maaf, batuk. Udah tes kan Bang kemarin? Udah, hari itu aku pergi ke Batam. Swab tes. Alhamdulillah negatif. Oke, jadi kenapa semua itu tidak ada di Malaysia? Kan pertanyaannya itu tuh sekarang tuh. Kenapa semua itu tidak ada di Malaysia? Karena di Indonesia untuk lapangan pekerjaan itu sangat sulit, sedangkan penduduknya sangat banyak. Jadi muncullah creativity Indonesian untuk melihat segala sesuatu tuh boleh jadi bisnis. Betul. Intinya karena ekonomi lah. Karena ekonomi. Hujan nanti ada ojek payung. Betul. Ojek payung. Iya betul. Ojek payung. Jalan dia agak mendaki, nanti ada tukang. Kalau dia jam, nanti ada tukang yang tahan roda kereta, kereta, iya betul. Itu ada. Semua bisa diuangkan lah, diduitkan gitu loh. Nampak sedikit peluang dia akan duitkan. Itulah di Indonesia. Kalau di Malaysia tak ada lah. Di Malaysia malah yang maaf cakap, yang pekerjaan rendah, maksudnya bersih-bersih dan sebagainya itu rakyat Malaysia malah tak banyak kerja barang-barang macam itu. Dia malah banyak makanya banyak pekerja dari Indonesia, dari Bangladesh. Bangladesh juga ya? Bangla. Yang terkenal pekerja-pekerja itu ya Indonesia, Bangla. Betul. Banyak sekali. Tapi kalau di kita 250 juta jiwa mau disediakan pekerjaan. Memang tugas yang sangat berat bila kita bekerja di pemerintahan sebagai pemimpin kan. Jadi janganlah hujat terus pemimpin tuh. Bayangkan segitu banyak nak diurus dia. Betul. Jadi ya hal-hal tadi muncul karena desakan ekonomi. Mereka kan ingin survive juga kan. Oke, yang terakhir ini ada pertanyaan, ini orang Malaysia asli nih Bang. Nah ini saya nak tanya, ini dari Wani Mauni. Saya nak tanya, nama penuh kalau di Indonesia tuh macam mana ya? Gabungkan sekali dengan nama bapak atau kalau di Malaysia nama lelaki akan ada bin dan nama perempuan akan ada binti. Contoh Ali bin Ahmad, Ana bin Abu. Ahmad dan Abu itu nama ayahnya. Kalau di Indonesia macam mana? Nah, kalau di Indonesia untuk dalam akta kelahiran atau surat dari pemerintah, ya kan, keterangan nama di Indonesia tuh tidak disematkan nama orang tua. Iya betul. Ya kan, tidak disematkan nama orang tua. Jadi nama di Indonesia ya udah memang nama dia, itulah nama dia. Sebab itulah dalam Indonesia nama tuh panjang-panjang. Kadang ada 3 suku kata. Iya. Di Malaysia nama tuh rata-rata hanya 1 suku kata. Oh, nama asli. Tapi Nama asli. di ininya tetap dicantumkan nama bapaknya. Nama bapaknya wajib. Di ijazah? Di ijazah ya. Oh, iya juga ya. Contoh nama kawan saya. Nama dia Hadi. Nama dia Hadi aja. Hadi ya. Nama yang dibagi sama orang tua dia Hadi. Tapi dia dalam segala jenis administrasi, dia nama dia Hadi bin
Syahrir. Oh, Hadi, ya Hadi Ya. bin Syahrir gitulah. berarti Syahrir itu nama Syahrir itu nama bapaknya. bapaknya. Kadang-kadang makanya sebab coba lah tengok dekat Instagram ke dekat mana nanti bin dia hilang. Nanti jadinya Hadi Syahrir. Oh. Jadi Hadi Syahrir saja. Dia macam orang Arab lah. Orang Arab kan nama dia cuma satu suku kata, Abdullah. Abdullah bin Umar. Aku maksudnya kalau aku tahu, maksudnya di Malaysia tuh rata-rata namanya seperti itu. Cuman nggak tahu kalau secara administrasi itu harus dicantumkan juga. Dicantumkan yang kayak gitu. Memang. Gitu ya. Kalau di Indonesia nggak, kayak aku Rian Bekti, nama lengkapnya Rian Subekti, nggak ada nama bapak atau apanya nggak. Iya. Abang Adi Suryadi. Hadi Suryadi. Tapi kalau menikah, Iya, kalau tetap menikah lah. disebutkan nama bapaknya Iya. pas dia ijab Adi kabul. Suryadi bin kan itu kan Saya- cewek ya yang Yang ceweknya saya nikahkan nenek-nenek binti Binti nenek-nenek nenek. dengan mas kawin Seperangkat. bla 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 bla. Tak tahu lah akad dekat Malaysia tak tahu macam mana. Tak PC rakitan. pernah. PC rakitan dibayar kredit. tuh. Sedih. Oke, jadi itulah pertanyaan kali ini ya. Tadi terakhir kan. Ada pertanyaan terakhir. Jadi ya kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan ya, yang bingung tentang Indonesia, kenapa Confused, seperti kenapa begini gitu. Tapi jangan yang susah-susah lah. Kami kan nggak tahu Kami juga nggak tahu. ya. Semua kami nggak tahu. Gitu ya. Ada Kalau juga kami tak tahu, kami akan bercakap sesuai perasaan. menurut ya. Menurut saya ya. Ada juga saya. sebenarnya yang nanya masalah pajak. Yalah. Waduh, berat. Nyerah dah. Oke, jadi itulah video kita kali ini bersama Abang Adi. Ya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe channel Bang Adi. Punya aku nggak update maaf ya. Sebentar lagi Bang Adi bakal rajin update, guys. Jadi Resolusi sabar, 2021. rajin update. Kayak juga sih. Mungkin nanti. Insyaallah. Mudah-mudahan. Oke, gitu aja. Itu aja. Aku Ren Bekti. Aku Adi Suryadi. Bye.